Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saudara sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar kita mendapat syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, surat yang saya baca tadi adalah surat Ali Imran ayat 103. Di dalam surat ini Allah berpesan, dan berpegang teguhlah kamu
semuanya kepada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu pada masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, tolong perhatikan, khususnya bapak sebagai pemimpin rumah tangga. Sebagai seorang pemimpin rumah tangga atau pemimpin apapun, sebaiknya memahami ayat ini. Karena ayat ini betul-betul memberikan tausiah kepada kita. Yang pertama adalah berpegang teguh kalian, wahai orang-orang beriman, kepada Alkitab, Al-Quran dan As-Sunnah. Seorang pemimpin dalam mengambil keputusan atau memutuskan sesuatu, mestinya dia melihat Al-Quran dan Sunnah, jika dia seorang pemimpin yang beriman tentunya. Janganlah kalian melakukan sesuatu yang dapat menjerumuskan kalian ke dalam perpecahan. Jangan sampai keputusan diambil justru bukan memperkuat persatuan, tapi memperpecah umat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ingatlah karunia yang Allah berikan ketika kalian dahulu bermusuh-musuhan sebelum Islam, sehingga berperang karena sebab yang sangat sepele. Kemudian Allah menyatukan hati kalian dengan Islam, sehingga berkat anugerahnya kalian bisa menjadi saudara seagama, saling mengasihi dan saling menasehati. Padahal sebelum itu kalian hampir saja masuk ke dalam neraka disebabkan kekafiran kalian. Kemudian Allah menyelamatkan kalian melalui agama Islam dan membimbing kalian menuju iman. Dan sebagaimana Allah menjelaskan hal ini kepada kalian, maka dia juga menjelaskan apa yang dapat memperbaiki keadaan kalian di dunia dan di akhirat, agar kalian menemukan jalan yang benar dan mengikuti jalan yang lurus. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai seorang pemimpin hendaknya betul-betul memperhatikan nasihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai keputusannya membuat perpecahan, tetapi menghancurkan persatuan. A'udzubillah, summa na'udzubillah. Saudaraku, kalimat yang pertama adalah wa'tasimu, berpegang teguhlah. Berpegang teguh artinya apa? Artinya kita komitmen dengan ajaran Allah. Artinya kita betul-betul menggunakan, mengamalkan Al-Quran ini. Ada sebuah sholawat agar kita bisa mengamalkan Al-Quran. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi sholatan analu bisirriha khifdul Qur'ana wa amala bihi warzuqni ilman muniran warzuqni ilman nafi'an wa sallim tasliman kasiran. Allahumma, ya Allah, sholli, sampaikan kepada kami salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan sahabatnya. Disebabkan dengan salawat tersebut kami bisa menjadi hafal Quran, kami bisa mengamalkannya, kami mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang menerangi cahaya kehidupan. Al-Quran hai kawan cahaya yang menerangi bagi umat jadi furqan.
Al-Quran hai kawan cahaya yang menerangi bagi umat jadi furqan. Pelajarilah Al-Quran, hayatilah dan amalkan. Pelajarilah Al-Quran, hayatilah dan amalkan. Dengan Al-Quran jayalah. Nah, bagaimana cara kita bisa berpegang teguh dengan tali agama Allah, dengan Al-Quran, dengan Sunnah? Tentu kita harus mempelajarinya. Sudah berapa hadis yang Anda hafal? Sudah berapa ayat yang Anda hafal? Sudah berapa ayat yang Anda paham? Jika itu tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, bagaimana Anda dengan Al-Quran? Bagaimana Anda akan mengamalkan Al-Quran? Karena Anda tidak mengenal Al-Quran, Anda tidak mengenal hadis. Oleh sebab itu, mari kita masih ada waktu untuk menghadap Allah. Kita belajar, kita deketin ustaz, kita deketin kiai, kita belajar. Ngaji. Apa itu ngaji? Ngajaga iman. Iman kita jaga dengan kita ngaji kepada guru kita. Ngaji ngejaga jiwa. Jiwa kita jaga. Ngaji ngajaga Islam. Orang yang gak pernah ngaji, bagaimana akan mengamalkan al-Islam ini? Yo bapak-bapak yang masih malas ngaji, ngaji. Di masyarakat kita ini pengajian banyak. Hadiri semampu kita. Yo ibu-ibu yang rajin ngaji, rajin lagi ngajinya. Jangan malas-malas. Sebelum ngaji jangan lupa masak buat keluarganya. Sehingga ngajinya tidak menjadi kendala buat keharmonisan rumah tangga. Selanjutnya kata Allah, wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Nah ini wasiat Allah kepada kita agar kita mampu menjaga sila ketiga dari Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Tapi Islam jauh daripada itu, yaitu menjaga persatuan seluruh dunia. Luar biasa ya. Minimal mari kita jaga persatuan keluarga kita, persatuan tetangga kita, persatuan warga, persatuan desa. Dengan bersatu, insya Allah kita bisa melakukan perbuatan yang lebih banyak dan lebih baik. Ada filosofi persatuan yaitu sebatang lidi. Nah, sebatang lidi tidak bisa membuang sampah. Tapi jika sebatang lidi bergabung dengan lidi-lidi yang lain, diikat menjadi 150 biji lidi, maka dia akan berguna untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di depan atau di dalam rumah kita. Jadi kalau kita bersatu, insya Allah negara kuat. Tapi kalau kita berpecah belah, negara akan runtuh. Bersatu kita teguh, bercerai pasti runtuh. Betul? Tuh. Yang ketiga, yaitu kita disuruh oleh Allah, wadhkuru nikmatallah. Ingat nikmat Allah. Ingat nikmat Allah. Artinya kita disuruh bersyukur. Kita punya mata, kita gunakan mata kita untuk bersyukur. Bukan untuk melototin TV aja. Kalau baca Quran 1 menit, 2 menit, 3 menit, 5 menit udah ngantuk. Tapi kalau nonton TV dari 1 jam, 2 jam, 3 jam, apalagi kalau main bola sampai pagi, subuh kesiangan. A'udzubillah min dzalik.
subuh kesiangan, dohor kerepotan. Kenapa repot? Karena tidak ingat nikmat Allah. Kalau waktunya kerja udah jam 11 ya istirahat dulu, sholat. Asar kesorean. Kenapa kesorean? Karena tidak nikmat Allah, tidak ingat nikmat Allah. Maghrib kecapean, isya ketiduran. Kapan ingatnya? Sama Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang memberi kita nikmat, beribu-ribu nikmat. Bayangin saja kalau nikmat menggerakkan tangan di-stop oleh Allah. Bagaimana kita? Tidak bisa mencangkul, tidak bisa bawa motor, tidak bisa makan. Coba bayangin. Mumpung kita masih mendapatkan nikmat Allah, hayu kita syukuri, hayu kita banyak ibadah, hayu kita banyak sedekah, hayu kita banyak sholawat, hayu kita perbanyak amal soleh. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Salah satu nikmat Allah yaitu pada zaman jahiliyah umat manusia berantem melulu. Umat manusia sudah bagaikan binatang. Siapa yang kuat itu yang menang. Itu pada zaman jahiliyah. Datanglah nikmat Allah berupa agama Islam, maka damailah dunia ini. Jadi agama Islam adalah bagian dari nikmat yang diberikan kepada kita. Harus kita jaga Islam kita ini. Jangan sampai nikmat itu hilang. Kalau kita tidak mau menjaga Islam, maka Islam itu akan hilang dari dalam dada kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ada jalan menuju surga, yaitu kita menjaga nikmat iman, nikmat Islam, dan kita beribadah dengan ihsan. Beribadah dengan baik, dengan mengenal Allah, dengan melihat Allah atau merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kita, kepada manusia, kepada orang-orang yang mau belajar. Nanti pasti akan menemukan ayat ini. Tapi kalau tidak pernah mau baca Quran, tidak mau mempelajari Al-Quran, tidak pernah akan bertemu dengan surat Ali Imran ayat 103 ini. Tapi kalau kamu mau belajar membaca dari surat Al-Baqarah, nanti akan ketemu yang namanya surat Ali Imran. Nah ini. Nah kata Allah, demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya ini, la'allakum tahtadun, supaya kita mendapatkan petunjuk. Nah jadi kalau kita ingin mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kita membaca Al-Quran, membaca hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi penyejuk hati kita agar kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita hati yang lapang, hati yang bersyukur, hati yang berzikir, hati yang bersih, hati yang baik, hati yang lembut, hati yang bisa menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tidak diberi hati yang keras, hati yang lembut. Hati yang keras ini berbahaya. Barang siapa yang bangun pagi di hari, barang siapa yang bangun di pagi hari, namun hanya dunia yang dipikirkan, hanya dunia yang dipikirkan, sehingga seolah-olah ia tidak melihat Allah. Seharusnya bangun pagi, ambil air wudhu, sholat, ini enggak. Yang dipikirkan dunia aja dalam dirinya, maka Allah akan memberikan 4 penyakit hati. Naudzubillah min dalik. Yang pertama adalah menjadi kebingungan yang tiada putusnya. Bingung terus. Duit banyak tapi bingung. Bingung mau dibelanjakan kemana. Gak punya duit bingung. Nah ini. Yang kedua akan diberi kesibukan yang tidak ada ujungnya. Sibuk melulu tapi tidak berujung. Yang ketiga, kebutuhan yang tidak dipenuhi. Kebutuhan tidak terpenuhi, kurang aja hidupnya. Yang keempat, keinginan yang tidak tercapai. Cita-citanya tidak akan tercapai. Kalau kita punya cita-cita menjadi hafal Quran, menjadi hafid Quran, tapi otaknya adalah otak dunia saja, tidak akan tercapai. Oleh karena itu kita harus fokus kepada akhirat. Kita beramal di dunia ini adalah untuk kehidupan akhirat. Ad-dunya majra'atul akhirat. Dunia ini adalah ladangnya akhirat. Nanti di akhirat kita memetik insya Allah, asal kita melakukan dengan ikhlas. Hadis riwayat At-Tabrani. Yo, kita belajar ikhlas dalam segala kehidupan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kita beribadah, dan hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Demikian, insyaallah kita akan lanjutkan tausiah-tausiah berikutnya buat kita semuanya, agar kita menjadi orang-orang yang lebih baik ke depan. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like and share and subscribe. Oke.